Halo semua, bertemu kembali dengan aku Ruslan Fatoni. Yap, pada video kali ini akan menjadi sesi curhat yang lumayan panjang ya daripada video saya sebelumnya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana channel ini bisa mendapatkan subscriber sebanyak 16.000. Sebelumnya, channel ini dibangun pada tahun 2016, yang mana di tahun 2016 itu lagi gencar-gencarnya banyak YouTuber yang muncul di Indonesia. Salah satunya yang dulu terkenal itu adalah Chandra Leo, ada Reza Arab, Jovi Enda Lopez, dan kawan-kawannya. Ada Aulion juga. Nah, karena menonton mereka itu, akhirnya saya terinspirasi untuk membuat channel YouTube. Namun sayangnya, di tahun 2016 awal-awal itu, saya itu hanya mengupload satu video saja, kemudian tidak pernah upload sama sekali. Baru 5 bulan kemudian, akhirnya saya membuat beberapa video, sekitar 7 video. Dan itu saya upload setiap hari di kosan saya waktu di Malang. Dan ternyata ketika mengupload video tersebut, penontonnya itu cuma dapat 10 penonton saja. Dan itu saya agak kecewa. Hingga suatu saat, itu saya tidak sengaja menonton sebuah video yang dibuat oleh seorang YouTuber Malang bernama Faris Kota Malang. Di videonya tersebut, ia mengajak untuk orang-orang kreatif yang ada di Malang untuk bergabung di suatu komunitas yang bernama YouTuber Malang. Karena saya tertarik, akhirnya saya pun memutuskan untuk bergabung dengan komunitas tersebut. Yang mana di komunitas tersebut itu benar-benar positif sekali. Di mana yang tadinya saya itu introvert, tidak bisa bicara, akhirnya saya bisa ngomong lancar di depan umum dengan banyak orang. Dan itu adalah awal pertama kali saya merasa senang berkumpul dengan orang banyak. Dan akhirnya, karena saya sering sharing di komunitas tersebut dan promosi channel saya, akhirnya penonton saya yang tadinya 10 penonton saja, itu menjadi sekitar 100 sampai 200-an penonton. Bangga? Jelas. Tapi perjuangan saya tidak sampai di situ saja. Karena saya sudah berhasil mendapatkan 100 subscriber pertama, akhirnya saya ingin melanjutkan untuk mendapatkan subscriber lainnya. Ya, awalnya memang saya tidak sabaran untuk dapat jumlah subscriber yang banyak, yaitu dengan cara meminjam HP teman-teman kuliah saya yang saya kenal secara diam-diam. Jadi saya nggak bilang kepada mereka kalau saya subscribe untuk di channel YouTube saya. Saya pencet sendiri itu channelnya, saya pencet semua dan mungkin sampai sekarang itu mereka nggak tahu kenapa bisa subscribe YouTube saya ya. Mungkin karena sebenarnya yang subscribe itu saya. Kemudian hingga akhirnya ada sebuah konten yang lagi viral banget di Pasuruan, yaitu ada seorang Gus yang dia itu suka nyeleneh aksinya, tapi di Pasuruan itu diyakini bahwa dia itu adalah seorang wali. Dan karena penasaran, akhirnya saya pun merekam Gus Jafar ini. Ya, jadi itu sudah berjalan sekitar 1 tahun setengah. Channel saya sudah aktif selama 1 tahun setengah, selalu mengupload konten, tapi subscribernya cuma nyantol di 100 subscriber. Bayangin 1 tahun setengah. Akhirnya saya pun memutuskan untuk datang ke tempat beliau. Tempatnya itu ada di Gondang Wetan dan saya merekam kegiatan beliau mulai dari konser-konsernya, joget-joget sampai menanam pohon. Dan ternyata boom, subscriber yang tadinya cuma 100 nyantol di situ saja, itu melonjak drastis menjadi 1.000 subscriber. Dan penontonnya itu sudah banyak banget. Tadinya cuma 100 penonton, itu jadi 10.000, 40.000, bahkan ada yang sampai 100.000 subscriber. Tapi channel saya belum dapat iklan. Hingga suatu saat, akhirnya channel saya itu sudah mendapat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Dan itu sudah berjalan baru 2 tahun. Channel saya sudah umur 2 tahun dan mendapatkan iklan. Waduh, itu saya senangnya bukan main. Dan akhirnya ketika sudah dapat iklan itu, saya merasa kecewa. Di luar ekspektasi saya kira kalau sudah dapat iklan, sudah dapat pengikut banyak, itu penghasilannya juga ikutan banyak. Ternyata enggak.
Waktu saya cek itu pertama kali gaji saya di YouTube itu cuma Rp100. Bayangin cuma dapat Rp100 itu bisa buat apa? Nggak bisa buat apa-apa. Tapi saya tetap seneng. Maksudnya tetap aja konsisten upload, membuat konten. Setiap hari saya membuat konten. Itu di 2 tahun pertama saya membuat konten, itu saya tetap konsisten. Karena saya orangnya itu pantang menyerah dan keras kepala. Karena apa yang sudah saya lakukan itu harus saya perjuangkan untuk dapat hasil yang lebih baik. Hingga akhirnya channel saya itu baru mendapat gaji pertama. Itu ya 2 tahun lebih 2 bulan. Itu dapat gaji sekitar, ya wis nggak bisa ya, nggak boleh nyebutin angka ya, pokoknya bisa diambil lah dari penghasilan yang ada di YouTube itu, dan itu adalah gaji pertama saya. Dan saya ngerasa bangga banget dapat gaji tapi saya nggak ngapa-ngapain gitu, maksudnya nggak ngeluarin tenaga, cuma modal ilmu, ide, dan keterampilan yang udah diajarkan di YouTuber Malang tadi. Akhirnya gaji pertama saya pakai buat beli tripod, beli mikrofon. Waktu itu saya masih pakai mic kabel, jadi leher saya itu ketarik ke depan sini karena memang kabelnya pendek ya. Dan itu saya ngerasa senengnya bukan main. Itu karena gimana ya? Maksudnya biasanya orang itu udah kepikiran, ya udahlah, orang itu hidup matinya ya udah jadi PNS, jadi pegawai, jadi pekerja pabrik. Tapi ini saya menemukan ide baru. Boom ya. Dan ketika dapat gaji pertama, itu saya dapat terus. Dapat gaji pertama, gaji kedua, gaji keempat, gaji kelima. Dan waktu gaji keenam, YouTube saya turun penontonnya. Dari yang tadinya tinggi banget karena membahas konten-konten yang viral, itu mendadak anjlok banget. Dari yang penghasilannya besar, menjadi cuma dapat 100.000. Dan itu kecil banget dari ambang pengambilan gaji. Dan akhirnya waktu itu saya kayak ngerasa mikir lagi, oh iya bener ya, kayaknya memang orang itu harus jadi pegawai, jadi PNS, atau jadi pekerja pabrik kayaknya. Soalnya kan dapatnya itu lebih tetap gitu loh, nggak naik turun kayak YouTube gitu ya. Dan akhirnya kalau ditanya sekarang YouTube saya masih ada gajinya atau enggak, itu jawabannya adalah masih, tapi hanya bisa diambil sekitar 2 sampai 3 bulanan saja. Dan itu nominalnya sangat sedikit sekali. Hingga akhirnya saya itu berusaha untuk tetap membuat konten. Bagaimanapun caranya, saya harus dapat penonton yang banyak, dapat viewer yang banyak sampai sekarang. Dan sekarang channel saya itu umurnya mungkin udah mencapai jalan ke 3 tahun setengah ya. Dan itu sampai sekarang saya itu tetap upload konten. Yang tadinya video saya kira itu cuma hanya iseng-iseng saja. Sekarang itu menjadi pekerjaan saya sampai sekarang. Dan saya tidak akan menyerah atau berhenti sampai sayanya nggak ada, mungkin baru nggak upload konten gitu ya. Ya mungkin cukup sekian ya penjelasan saya tentang karir awal saya di YouTube, perjuangan saya di YouTube. Intinya kalau sebuah usaha itu tidak ada yang namanya instan, kecuali kalau kamu anaknya pejabat, bapakmu kaya raya, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang benar-benar berjuang dari nol, kamu harus terus berusaha, bangun usahamu. Kalau bisa beli rumah pertamamu, dapat 100 juta pertama, waduh itu tambah bagus ya. Ya mungkin cukup sekian ya video hari ini. Terima kasih, saya Rusam Fatoni. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.